Nggak berasa banget ya, ternyata udah seminggu aja jadi gue nggak rilis video baru. Karena belakangan tuh lampu gue mati tuh ceritanya ya kan, dan gue lagi klaim garansi, belum turun juga tuh barang. Aduh, dan untungnya aja gue dapat pinjaman lampu nih, jadi gue bisa record nih, ngebahas satu lini gitu dari Blockies yang ternyata gue juga baru nyadari gitu bahwa banyak yang minta dibahas gitu. Dan kali ini langsung aja ya, gue nggak mau berlama-lama, langsung gue bahas nih. Ada di sini Blockies Action Edition Optimus Prime. Gak cuma itu, gue sekalian langsung mau bahas juga si Megatronnya. Jadi biar langsung aja gitu, karena sementara ini baru ada dua yang gimana ya, itu kalau menurut gue sih cukup membingungkan dan cukup bikin gelisah. Ya udahlah, lanjut aja kita bahas. Sebelum kita mulai bahasan lebih jauhnya, jadi hal pertama yang mesti gue mention di sini adalah bahwa si Blockies kita harus kesepakati dulu bahwa dia adalah brand mainan educational toys gitu untuk anak-anak, punya gacha-gacha kayak gitu, sama kemudian muncul di Classic Class gitu ya, yang semuanya juga untuk anak-anak sebenarnya. Meskipun belakangan Classic Class juga dapat banyak improve gitu ya untuk market yang sesungguhnya gitu, yaitu pasar kolektor. Kemudian ini juga kasusnya sama dengan si Yolopak, bahwa satu hal yang mesti kita mention di sini adalah adanya logo 40 tahun di situ untuk ulang tahun Transformers, yang mana memang lini Action Edition itu buatan baru gitu, dan special edition aja gitu untuk memperingati atau tribute untuk 40 tahun Transformers, sama kayak yang ada di Yolopak kayak gitu, yang munculin lini Pro waktu itu. Cuman ada bedanya di sini antara Blockies sama Yolopak, yang itu cukup penting juga buat diketahui biar tuh nggak terjebak dengan konsep-konsepsi yang dibangun oleh brand-brand kayak gitu. Gini, kalau di Yolo dia tuh sebenarnya bikinnya cuma Optimus Prime gitu, figur utamanya gitu. Kemudian Megatron dijadiin sebagai pelengkapnya. Kemudian biar nunjukin kalau mereka tuh serius gitu mungkin ya, Starscream masuk tuh karena memang di episode pertama mereka bertiga tuh ada kayak gitu ya. Setelah itu ya udah gitu, selesai gitu. Pro-nya pindah ke lini yang lain. Bahkan sekarang tuh MK-MK yang sebelumnya diproin semua mungkin bakal kayak gitu ya. Beberapa udah diproin, mungkin bakal ya kayak gitu. Tapi kita di sini nggak mau bahas Yolo, tapi lebih ke Blockies, di mana di sini tuh ada perbedaan yang cukup mendasar, bahwa si Blockies ini tuh nggak cuma bikin Optimus Prime terus kemudian si Megatron sebagai pelengkap kayak gitu enggak. Terus kemudian juga terkait dengan update-nya lagi, bahwa Blockies juga bakal nambahin figurnya gitu ya. Ada muncul teaser juga untuk si Soundwave-nya di seri Action Edition, yang seharusnya memang sudah berhenti di 2 figur ini aja. Tapi ya nggak tahu kedepannya bakal kayak gimana si Blockies buat ngurusin si lini yang cukup aneh ini. Kalau menurut gue cukup aneh ya, dan ini kasta tertinggi dari Blockies. Sekarang kita mulai fokus untuk ngebahas si figurnya dulu, bahwa di sini tuh boxnya ada 2 ya. Dan kali ini kita mulai bahas dari Optimus Prime di sini, di mana dia tuh adalah edisi pertama, maksudnya yang rilis duluan sebelum si Megatronnya. Dan di sini kemudian ada si Megatron. Di sini tuh ada beberapa hal yang ini cukup unik. Sebenarnya gini ya, gue di sini bukan fans G1, balik lagi gue bilang, dan ketika misalnya ada yang kecewa dengan ucapan gue silakan. Dan ketika gue nonton G1 episode pertama 2 sampai ke 5 gue mentok di situ baru, dan itu tuh udah puyeng banget, sumpah gue udah puyeng banget, pusing banget, gak nangkep esensinya, gak nangkep pesan moralnya, cuman di situ ada lari-larian gak jelas. Terus kemudian pokoknya si Megatron atau Decepticon itu kreatif, sementara si Autobot itu rusuh, rubes kayak gitu lah, gangguin mulu kerjanya kayak gitu. Dan secara bentuk juga gue kurang suka. Ya, itu dari sudut pandang gue begitu. Dan ketika misalnya di sini gue ngebahas, maka lu udah ngerti plotnya kayak gitu ya, bahwa di sini gue bukan angkatan 80-an yang mana bertumbuh bersama si G1. Jadi penilaiannya adalah tentang technical produk dan desain visualnya kayak gitu ya. Kita balik lagi ngomongin soal desainnya di sini, bahwa si Blockies balik lagi dia tuh memang suka banget ngusung konsep perbantetan ya, dimana di sini Optimus Prime-nya gue sih bisa bilang kalau dia tuh oke banget dengan konsep bantetnya kayak gini, nggak yang kayak ada di Yolo gitu yang terlalu dimiripin banget sama kartunnya. Kalau ini tuh udah ada interpretasi dari si brand itu sendiri, mungkin disesuaikan dengan market asli mereka yang balik lagi itu anak-anak atau gimana, gue nggak tahu lah. Silakan sampaikan aja pendapat lo soal kenapa bentuknya begitu. Tapi di sini gue bisa bilang kalau bentuknya tuh keren banget untuk si Optimus. Gue suka banget di situ. Yang kalau misalnya gue bandingin sama si Yolopak gitu ya, yang mini, itu sama segmentasinya, dia untuk anak-anak juga kayak gitu ya. Ada cukup perbedaan secara desain ya, dimana ya balik lagi gue lebih suka konsepnya si Blockies kayak gitu, lebih kayak cakep aja gitu. Meskipun bentuknya itu agak aneh, bantet kayak gitu, tapi kelihatan lebih cakep dan lebih proporsional gitu ketimbang yang ada di MK Mini. Terus soal Megatronnya sendiri di sini, balik lagi gue nggak pernah suka, nggak pernah. Gimana ya, gue ngelihat kepala Embernya itu risih banget gitu dengan Megatron yang awal kayak gitu, yang G1.
sorry ya, dan ini bentuknya masih pistol banget, dimana gue tuh belum lama tahu kalau si Megatron itu, setahu gue dari dulu tank, ternyata dia pistol. Itu tuh bikin gue makin kayak aduh apa sih nih gitu, nggak nyambung belas ya, nggak nyambung banget sama sekali untuk pistol ngelawan truk. Dan untuk G1 ini meskipun dia dibikin bantet kayak gitu tapi masih kelihatan agak sedikit nyambung lah, maksudnya proporsinya masih oke gitu ya, meskipun ya agak sedikit aneh di bagian badan dan kakinya dan kepalanya. Gue agak kurang setuju gitu, kayak kurang pas gitu. Kepalanya kayak untuk badan yang lebih proporsional, tapi badannya di sini dibikin bantet sesuai dengan si Optimusnya kayak gitu. Beda sama si Optimus, dia kan kayak ya udah gitu, nyatu aja semuanya. Tapi untuk Megatronnya enggak. Dan di sini ini bukan bazooka ya, ini scope. Aduh jelek banget cuma. Gue agak risih dengan bentukan si Megatron, tapi kalau diperhatiin ya masih oke aja gitu, meskipun ada sedikit kayak ganjel gitu, tapi gue nggak bisa jelasin bagian mana gitu. Dan ngomongin material gitu di sini tuh ya balik lagi nih Blockis ya, dengan bahan-bahan standarnya Blockis. Cuman di sini balik lagi gue bilang kalau dibandingin sama si klasik kelas apalagi yang baru-baru, ini tuh bahannya tebel banget bos. Dia lebih pekat, lebih solid, lebih ganteng, lebih berbobot gitu. Apalagi untuk prime-nya, bahannya secara umum memang lebih tebal dari si klasik kelas kayak gitu ya. Gue nggak tahu yang gacha-gacha kayak gitu, gue nggak pernah megang, jadi nggak bisa berpendapat soal itu. Dan untuk materialnya sendiri, untuk dalamnya semuanya bahannya ABS dan POM, nggak ada masalah. Fitur lampunya di sini ada perbedaan dari seri klasik kelas, di mana dia tuh biasanya mode tampol geplak. Di sini dia pakai magnet yang ada di logo kayak gini, dan ini menurut gue keren banget, dan nyalanya juga cakep gitu, warna birunya oke, dan ini tuh metriknya nyala kayak gitu ya, bisa dibuka pula ya kan. Dan ini dadanya juga logo Decepticonnya juga nyala dengan warna mata merah, terus kemudian nyala di situnya ungu. Itu cakep sih, kalau menurut gue cakep banget. Sayangnya di sini kasus gue adalah di Optimus Prime itu tuh lampu depannya itu yang di dada hilang satu. Emang nggak ada gitu di runnernya tuh, nggak pernah ada gitu. Gue cari-cari juga nggak pernah ada. Tapi ya udahlah ya, gue nggak begitu bermasalah sih dengan adanya hal itu, masih bisa gue terima lah. Selanjutnya ngomongin soal aksesoris, ini tuh banyak banget aksesoris yang kita dapetin mulai dari Optimusnya dulu. Bahwa di sini pertama kita dapetin satu backpack yang ada mangkoknya kayak gitu, ada launchernya buat dia terbang. Sementara gue pakainya di sini yang kosongan aja, gue lebih suka yang kayak gitu biar nggak gendong-gendong tas gede-gede. Terus kemudian untuk weaponnya itu masih ya khasnya Optimus lah kayak gitu. Ada holo-holo yang nangkring di tangan juga. Ada laptop juga di sini. Laptop warnanya merah, mungkin Asus. Selanjutnya ada topeng di sini tuh yang lebih gelap dari yang dipasang di sana. Terus leher yang versi menyala orange kayak gitu, dan matanya yang juga kalau dipasang dia bakal nyala matanya bukan lagi biru tapi orange. Senjata kampak mautnya di sini yang ya kayak gitu lah ya, bulat. Selanjutnya di sini juga dikasih stand base yang cukup berbeda karena dia gede, dan ada beberapa hal di sana. Ini nggak gue pasang karena ya ngapain juga makan tempat gitu ya, gede banget soalnya. Di sini ada layar dari laptopnya yang mau dipasang tuh apa aja kayak gitu-gitu kali ya. Terus hologramnya juga di sini mau masang yang mana, terus ada logonya Transformers, logonya Autobot juga kayak gitu-gitu. Selanjutnya untuk si Megatron ya nggak kalah banyak. Di sini tuh banyak banget juga aksesoris yang kita dapetin, mulai dari ini senjatanya yang kayak gini, terus kemudian ada palu gada yang ada rantainya kayak gini, pistolnya kayak gini warna ungu, ganjen banget ya, kayak hair dryer. Terus kemudian ada kakinya laser beak juga untuk pengganti kayak gitu. Setahu gue dia punyanya si Soundwave tapi dipegang sama Megatron. Terus kemudian ada kamera, gue nggak tahu, gue lupa di sini dia tuh punya kameranya si Optimus atau si Megatron. Selanjutnya ada ini Rimskick atau siapa namanya gitu, gue nggak ngerti lah. Gue nonton bagian dia tuh muncul di G1, beberapa muka yang bisa diganti-ganti gitu ya. Kursinya di sini yang waduh gede banget ya gitu ya. Ini bahannya tebal banget, dan di dalamnya di sini tuh bolong, jadi dia bisa dipakai buat nyimpen aksesoris yang nggak dibutuhin, nggak dipakai kayak gitu, jadi bisa jadi storage juga. Kemudian ada stand base yang juga nggak gua potongin di sini, nggak gua pretelin karena ya kursinya aja udah gede banget. Di sini ditambahin stand base yang juga gede. Tapi untuk desain dari base-nya itu tuh kalau menurut gue sih cakep ya. Balik lagi nih kasta tertingginya Blockis, jadi ya udah lebih proper aja sih. Kayaknya dibuat semuanya tuh lebih solid, lebih kokoh kayak gitu-gitu sih. Sekarang gue mau bahas soal perbedaan antara kualitas dari si Optimus Prime sama si Megatronnya. Bahannya gue bisa bilang kalau si ini Optimus lebih solid ketimbang si Megatron. Kemudian artikulasinya di sini tuh jarinya Optimus tuh gandeng kayak gini modelnya, sementara si Megatron dia tuh udah dikembangin lagi dengan artikulasi yang full gitu,
plus jari-jarinya juga bisa ditekukin satu persatu kayak gitu-gitu. Jadi lebih apa ya namanya, lebih proper lagi gitu. Rocknya misalnya Megatron itu dibuat misah semua kayak gini, bisa dibuka satu persatu kayak gitu ya. Sementara untuk Optimusnya tuh enggak, itu sayang banget sih. Meskipun ya gue nggak tahu itu kepakai atau enggak, tapi seenggaknya tuh di sini tuh nunjukin banget kalau dia tuh kayak ala kadarnya banget di seri Optimus pertama kayak gitu ya. Dia statis semua, gandeng satu plat kayak gitu, sementara Megatronnya bisa dibuka tutup kayak gitu, kayak kurang adil aja. Kalau soal artikulasi misalnya di sini kalau dibandingin sama yang klasik kelas misalnya, dia kayaknya lebih luwes gitu, lebih banyak artikulasinya. Ditambah lagi kan Megatronnya juga jarinya ada artikulasi ya, jadi memang dia tuh unggul. Terus kemudian di bagian sini juga ada pergerakan yang mana harusnya lah mulai dicoba gitu untuk klasik kelas dibuat lah ya kan. Ada pergerakan untuk di bagian torsonya kayak gitu, itu nambahin banget sih. Dan ini join-joinnya juga udah jauh banget gitu dari yang klasik kelas. Dia udah benar-benar apa ya, lebih diperhatikan, diperhitungkan kayak gitu. Tuh untuk bagian dengkulnya misalnya kayak gitu tuh lebih luas kayak gitu. Dan hal yang bisa gua bilang untuk figur dari Action Edition ini ya menurut gua cukup membingungkan. Balik lagi, G1 itu dibuat untuk memasarkan produk mainan dari Takara gitu ya, yang dulunya tuh Battle Convoy apa segala macam, kemudian dibuatlah menjadi Optimus Prime dan dibuat serial komiknya sama animasinya untuk apa? Masarin lini mainannya gitu dengan desain yang udah dirubah sedikit dari versi mainannya untuk bisa dimainkan dalam sebuah film animasi, meskipun ini juga bentuknya udah beda lagi gitu ya. Dan animasi itu tuh mengusung satu hal yang paling menohok, paling menonjol dari lini Transformers di situ adalah fitur transform gitu ya. Yang mana Transformers itu di seri G1 itu akrab banget atau erat banget kaitannya dengan fitur transformasi itu, dari robot ke mobil ke truk apa segala macam ke pistol. Kocak banget sih itu. Kayak gitu-gitu ya. Yang mana kalau misalnya brand-brand saat ini nih kayak Blockis, Yolo, terus Trizero gitu, bikin-bikin untuk G1 kayak gini yang arahnya adalah untuk dipajang kayak gitu ya, ya itu lebih ke arah kayak sebagai tribut aja, gak dapet apa yang sebenarnya diperjuangkan di G1 kayak gitu ya, yaitu fitur transformnya. Balik lagi, gue nggak mempermasalahkan dia harus transform atau enggak, karena balik lagi Blockis adalah basisnya blok bukan transformasi, jadi nggak masalah. Cuman untuk eksistensi dari figur G1 di masa modern ini kalau menurut gue agak cukup gimana kayak gitu sih. Tapi balik lagi ya, semua orang punya selera masing-masing, punya ya penilaian masing-masing lah terhadap sebuah barang, produk, merek, atau apapun itu gitu. Tapi secara gue pribadi, gue bilang kalau G1 itu cukup membingungkan di mata gue gitu ya. Apalagi untuk yang non-transform kayak gitu-gitu. Ya meskipun ya udah sih, terima aja ketika misalnya memang produknya bagus, kualitasnya bagus, dan dipajang juga oke kayak gitu ya oke lah. Misalnya ketika gue bandingin sama si Sentinel dari Classic Class gitu, misalnya ukurannya memang hampir 2 kali lipat, jauh banget gede kayak gitu ya. Ya sedikit makan tempat dan sedikit terasing karena memang ada 2 doang kayak gitu. Terus kemudian bentuknya juga nggak begitu G1 untuk Optimus, terutama untuk Megatronnya masih G1 banget, masih oke lah, masih nggak terlalu jauh melencengnya. Tapi untuk si Optimus kalau menurut gue udah jauh banget dari apa yang gue tonton di episode 1-5 kayak gitu. Meskipun ya semua orang juga tahu kalau itu tuh bentuknya Optimus kayak gitu-gitu. Jadi balik lagi gue bilang kalau ini tuh bagus tapi agak cukup membingungkan kayak gitu aja sih. Sampai ketemu di video selanjutnya dan bye.